Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi di sini itu kita mau ngobrol dengan kerabat. Jadi tema kita hari ini adalah dampak berorganisasi pada remaja. Sebelumnya boleh dong perkenalan dulu hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya namanya saya Rian. Kalau saya Ardian. Beda sedikit lah nama ya. Kita dia pakai Ini juga oh, ada iya. Jonathan. Oh, Jonathan Crispy atau Jonathan apa ini nih? Jonathan Liandi. Oh, Jonathan ya. Ya, boleh. Sebelum masuk ke jadi sebelum ke pertanyaan yang itu pernah ikut organisasi gak sih? Kalau dari saya dulu pernah ikut organisasi namanya Pemuda Ijtihad. Itu organisasi yang pernah saya ikutin dulu. Kalau ada? Kalau saya juga pernah ikutan organisasi yang namanya IKRA. IKRA. Apa sih yang kalian pengen dapat dari organisasi teh? Kalau dari saya pengen itu pengalaman buat berbicara lah di depan banyak orang sih yang saya pengen cari itu sih kalau dalam organisasi. Kayak bersosialisasi gitu. Keberanian untuk berbicara. Kalau saya mah kayak menjalin silaturahmi tapi sambil mencari ilmu gitu. Saya sendiri sih pernah ikut ke dalam organisasi yang tadi disebutin lah itu. Organisasi mah kayak aku juga pernah terjebak dalam organisasi, jadi yang ini teh baik bener gak? Salah ya. Kayak bingung gitu. Oh iya. Baik buruk. Tapi yang kalian cari tujuan manfaat dari ikut organisasi itu apa sih? Manfaatnya kita kalau dari saya pribadi ya, manfaatnya kita bisa menggapai cita-cita bersama-sama, mengkokohkan diri lah untuk bersosialisasi bersama masyarakat. Apalagi ini kita dari organisasi bisa dalam masjid lah. Kan kita bisa berkecimpung bersama bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudinya gitu kan kalau kita membuat organisasi dari masjid. Kalau dari luar belum pernah nyobain kalau dari luar sih. Kan kalau dari kita gimana tuh? Saya mah kayak biar kan yang nggak boleh putus itu silaturahmi kan. Jadi bisa sambil jaga silaturahmi, belajar bareng Al-Quran, sejarah kayak gitu. Ya umumnya mungkin Ya. Kalau Mas sendiri gimana tuh? saya sih cari sama kurang lebih sama, cuma kayak ada mencari relasi lain juga gitu. Ya terus udah sih paling apa sih kayak kan sekarang banyak tuh kayak organisasi itu yang gak tahu baik gak tahu benar. Kita sebagai orang awam ya gimana sih cara tahu ini tuh baik atau benarnya? Kalau menurut saya, kalau ingin menilai organisasi, kita harus berkecimpung dulu masuk nih. Ya. Kita harus dalamin dulu nih. Ini apa nih dampaknya nih? Bagus atau enggak? Kita masuk dulu, kita cari dulu, sharing-sharing dulu. Kalau memang dalam itu ada perbuatan yang menyimpang, nah kita baru bisa menilai lah. Jadi kita jangan bicara, wah itu jelek bener sih. Kita jangan itulah. Kita harus sharing dulu, cari dulu apa ini benar atau buruk. Nah itu sih. Cari tahu dulu kegiatan kayak gitu. Kegiatannya kan apa? Kan kita nggak tahu kan kalau kita nggak masuk, nggak bisa menilai langsung gitu kan. Menurut saya mah gitu sih. Bertanya. Kurang lebih sama sih, jadi kayak kita tuh harus nyobain sendiri lah, jangan dengar kata orang lain. Nah, benar. Tapi apakah kan kata Son tadi kita harus ikut bergabung dulu? Apakah itu harus ikut bergabung agar kita tahu
gimana baik dan benar apa cuma di kayak gak ikut bergabung juga udah tahu gitu gimana? Kita sih kalau gitu menurut pribadi ya susah sih kan kita nggak bisa menilai sesuatu dari luar kita, jadi kita dalam artian bergabung sih ikut dulu kumpul lah, kita kan bisa menilai kalau dalam hubungan bagus utamanya itu kan kita lihat dari segi pembicaraan, dari segi apa tujuan kan dibetulnya buat apa sih, kan kita bisa menilai lah. Menurut saya mah gitu sih kalau mau menilai seseorang, kayak menilai sebuah organisasi gitu sih kalau saya mah. Oh, kayak lihat tujuannya Nah, dulu gitu kan. kan kita Jadi pesan untuk para remaja agar berminat gabung organisasi dan tidak menjadi gabung organisasi yang salah gitu gimana? untuk pribadi saya sih, untuk pemuda-pemudi kalau mau ikut berorganisasi harus biar ada keberanian, biar ada mampu berbicara dan mengembangkan diri, bakat supaya bukan artian malunya muncul orang Sunda mah naonnya tong eraan lah orang Sunda namanya. Itu sih buat dari pribadi saya sendiri masih itu sih, harus berani menunjukkan bakat. Ya. Kalau dari saya mah kayak apa ya? Kalau pengen ngembangin diri itu kan harus bareng-bareng nih. Ya. Nah, harus berani mencoba ikut dalam satu organisasi. Terus jangan sampai salah pilih. Kan banyak tuh sekarang kayak apa gangster, Ya, apa gitu kan. Tanda kutip dalam artian kayak gitulah Ya. kita bisa menilai. Kalau menurut pribadi, harus pribadi gimana? Agar remaja ikut bergabung ya, jadi kita kayak mengadakan suatu acara yang menarik yang para untuk kalangan remaja tuh suka itu, kayak contohnya acara-acara jalan-jalan kan remaja suka, tapi dengan catatan harus dengan niat yang baik juga harus benar, supaya bukan sekadar jalan-jalan doang, supaya ada kayak ilmu yang dicari. Kayak sharing-sharing di apa itu kan, ya belum bisa sih. Sambil jalan sehat. Nah, Ya, itu bisa. sambil kita makan gitu kayak gitu lah. Bisa ngecoan Jangan kecoan atau serius banyak. Jangan serius ininya, enggak ngobrol kita pribadi di sini. Kita Bisa nih narik kayak ayo liutan gitu. kan pemuda biasanya suka kan yang gitu ya. Iya. Kita makan pasti kan banyak orang Sunda mulai mencari jalan sama canwaran. Nah, ya kan orang Sunda namanya gitu gitu. Nah, terus kayak sekarang kan ada ikut organisasi, pernah juga apa sih tantangan berat di dalam organisasi itu apa? Nah, tantangan dalam organisasi itu yang berarti keegoisan masing-masing sih. Kan di dalam suatu organisasi pasti ada orang yang pengen naik mah, pengen ngejatuhin pasti ada aja lah. Kita jangan bersenujon lah, kita berpikir pasti ada aja yang gitu. Tantangan itu sih keegoisan masing-masing, dan namanya sih orang Sunda mah tong sisirikan menurut gitu. Kata menurut saya pribadi mah gitu sih yang harus diubah dalam organisasi, keegoisan diri masing-masing itu sih. Kalau dari saya pribadi itu kayak paling susah itu nyatuin semua kepala. Nyatuin, oh benar-benar. Jadi kan pemikiran orang beda-beda lah, egonya, sifatnya kan. Nah, itu. Harus mengenal dulu sifatnya dulu, sikapnya dulu kan. Ada yang kurungan gitu kan. Nah, pastilah Saya, siap. iya aku mah kan diajak gitu Nah, kan. iya. Berarti kan gitu. Jadi jangan kayak gitu lah. Kalau menurut pribadi gimana? Kurang lebih sama sih gitu. Terus kayak sekarang makan tadi tantangannya, cara mengatasi tantangan tersebut kayak egonya tinggi nih gimana sih, kayak sebagai anggota yang lainnya tuh menggabungkan gitu. Kalau cara mengatasi itu mah susah ya, karena pemikiran orang kan beda-beda juga kan. Ya. Nggak mungkin langsung kita satu ini pemikiran yang dua orang berbeda-beda. Paling kita ajak sharing-sharing dulu. Beri tujuan ini kalau kita jelek, kalau gitu kita ajak ngobrol lah
ya intinya ya sharing, kita ajak sharing biar supaya orangnya nanti sih sharing. Kalau diajak sharing pasti enak, orang kan coba langsung nama ada goreng kupas kan langsung kayak kupas waktu nanti kayak kali itu pun ada kok buat aja. Jadi betul kan kayak itu, tapi sebelumnya menurut saya pribadi gitu, kita tuh harus coba pendekatan dulu biar tahu ini sifatnya kayak gimana, sikapnya. Benar-benar kadang-kadang susah yang menilai orang ini. susah. Memang harus sharing dulu lah, ngobrol oh gini nih orangnya kan biar enak gitu lah. Kalau menurut pribadi gimana tuh? Sekarang kan kayak tujuan berorganisasi itu kan kayak apa, membantu atau membangun kepribadian atau semua kalangan yang ikut tuh kayak pemikirannya bisa lebih jernih atau ya lebih dewasa lebih dewasa ya. dewasa. Meningkatkan potensi. Nah itu kayak kurang lebih gitu sih. Terus bentar lagi kita ada sesi tanya jawab dengan penonton nih. Oke, salah. Siap. Silakan kalau ada yang bertanya nih, komen-komen aja, nanti dibacain sama admin. Kan mau Boleh. kan minum dulu. Boleh minum dulu biar gampang. Jangan tegang kan. Bos. Gimana admin, ada yang komen bertanya nggak? Belum ada saat ini. Belum ada, mungkin pada tidur ya. Apakah akang-akang ini pernah merasa kewalahan gak sih antara pas di organisasi? Maksudnya gimana? Kewalahan. Merasa Jadi kayak kewalahan. ngadepin anggota tuh pernah kewalahan kan? Oh, pernah sih, tapi pernah kewalahan itu pasti pernah lah kita semua orang. Soalnya dalam organisasi kan kita ada yang kekeh itu tak dengki selalu ada kan, kita pasti kewalahan tuh kayak gitu pasti ada, pernah kayak gitu kewalahan pernah. Ya gitu. Dari kami sendiri gimana tuh? Pernah sih kayak kadang ada yang bisa gitu kan. Jadi kalau sekarang itu apa disebutnya? teh? Kubu-kubuan, Sisir peran. nah sisir peran bisa, nah menyusun nama kubu-kubuan gitunya. Jadi kayak yang kayak gitu tantangan tersendirinya teh. Paling Kayak kewalahan. Kalau sendiri gimana? Kalau menurut saya sih kayak pasti ada aja gitu rintangan, tantangan atau apapun masalah gitu. Ya itu cukup hal wajar gitu ya dalam sebuah organisasi. Mungkin gimana cara kita menyikapinya. Ada apa ya? Oh iya benar bisa. Gimana nih? Ada yang komen lagi gak? Gak ada nih. Tidak ada kok. Kita tutup aja. Mungkin dari penonton admin. Dari admin gimana? Ada pertanyaan? Belum ada. Oh ada kan. Mandi. Apakah dalam berorganisasi pernah mengubah cara kalian melihat dunia atau tujuan hidup? Melihat dunia atau tujuan hidup. Ya. Coba. Mengubah Coba dulu nih. mengubah cara Yang kalian. dia Dulu. Asal aja dulu. tujuan hidup melihat dunia, netnya udah lihat dunia pasti udah lihat sih. Cuma untuk tujuan hidup ada juga. Jadi tujuan hidup itu untuk keberanian lah mengapresiasikan diri untuk bersosialisasi bersama masyarakat sih. Itu tujuan organisasi dan membentuk tujuan bersama-sama, cita-cita bersama sih. Tujuan hidup itu sih. Menurut saya mah, kamu sendiri gimana tuh? Kurang lebih sama sih kan tujuan. Tujuan yang membangun bangsa. Kalau menurut saya pribadi sih kayak kan kalian tadi gimana sih kayak Melihat dunia dan membangun tujuan. apakah bisa merubah tujuan hidup? Menurut saya sih bisa ya, kayak yang asalnya nggak tahu nih arah tujuan hidupnya kemana. Iya. Setelah berorganisasi kan Dia tahu ya? Ya. Benar-benar bisa. kurang lebih sih gitu. Gak ada yang ditanyakan lagi ya? Mungkin kayaknya dari mana Pak Guntur? Saya asal daerah. Saya rumah di bawah di dekat lapang apart lah di situ di Sekerawak.
Kalau sama dong tuh kan kamu kita tetangga berarti kita CS kan sebenarnya sama. Lu udah tahu kan? Udah. tadi sempat kenalan kan. Jadi tahu. Kalau sendiri dari mana nih? Kalau sendiri dari NU sih dekat ukur. Oh, iya. Ada yang nanya Kang, Apa nih? dalam berorganisasi nih mempengaruhi prestasi akademik nggak di kalangan akang-akang sendiri? Terus mempengaruhinya dalam hal positif atau negatifnya? Kalau saya sih bisa mempengaruhi karena kan di organisasi itu bisa mengembangkan bakat untuk akademik gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Jadi lebih ke arah positif apa negatif? Nah, kalau positif negatif itu tergantung organisasinya, tapi kalau saya pribadi ke hal positif. Bisa lebih berani berbicara. Percaya diri. Iya, percaya diri. percaya diri. Itu sih Bang. Kalau menurut saya pribadi dari cara bicara Jadi ada pengaruhnya gak ke nilai akademik? Jadi ke arah positif apa negatif itu lebih cenderungnya? itu dampak besar, lebih cenderung ke positif karena kita bisa bersosialisasi bersama warga-warga, teman-teman, kita bisa membangun teman, jadi kenal sama yang jauh, kan? Jadi kita Mendekatkan mendekatkan yang jauh yang dekat gitu kan, jadi positif sih menurut saya positif. Oh, ada pertanyaan lagi nih Kang. Ya, ini ada pertanyaan dari Pani AAP. Pani apa? Ya, Kang, apa motivasi untuk lebih semangat organisasi? motivasinya gimana gitu? Agar kita lebih semangat untuk berorganisasi gitu. Jadi Motivasi agar kita lebih semangat. Boleh? lebih ke niat sih. Jadi kalau niatnya masih ragu-ragu pasti susah ikutan organisasinya. Kayak niat gak niatnya, kalau organisasinya bikin ini ngaji jam segini, kalau nggak niat gimana kan susah. Kayak niat terus sama nggak boleh kayak yang tadi kubu-kubuan gitu kan, itu yang Kesadaran diri pribadi. bikin gak nyaman kan, sama kayak egoisan juga kan. Lebih berat itu. Iya, kan. Terus kalau dewasa pasti berat, kalau biasanya berubah paling berat lah. Keberadaan masing-masing dirubah sama kita sendiri. Kalau bukan sama dirinya sendiri, Nah. itu paling berat sih. Kalau dari saya pribadi sih motivasi agar kita tuh semangat berorganisasi ya mungkin pasti ingin diri itu menjadi lebih baik. Itu gimana sih? Oh, kayak caranya misalnya berorganisasi agar kayak lebih baik juga, atau misalnya kurang lebih gitu sih. Kalau saya pribadi sih benar menurut Kang Dia sama Kang Ucup ya itu benar, biar menjadi pribadi yang lebih kuat dan kita harus apa sih, membangun tujuan biar kita lebih semangat nih. Oh BTT mau bikin ini nih, jadi kan kita termotivasi nih pingin wah maju ini bagus. Nah, itu sih buat pribadi saya sendiri mah gitu sih. Terus untuk kayak gitu sih. berorganisasi sendiri Kang, bisa ada apa sangkut pautnya gak sama dunia media sosial? Sangkut pautnya sama media sosial. Sekarang kan Zaman kan zamannya sudah modern dan sudah hampir semua lah pakai media sosial itu. Jadi media sosial itu sebagai kayak perantara kita membangun organisasi, kayak apa, mengekspor hal-hal lain di media sosial kan bisa. membangun wadah jadi melewati media sosial kan sekarang lagi zamannya lah sekarang mah, dari tokoh dari anak kecil dewasa bapak-bapak kan kita udah media sosial udah kepake lah zamannya sekarang kan udah nggak aneh lah, Ngaruh banget gitu ngaruh ya. banget buat Sekarang mah anak kecil ini kayak aku mau main ganteng gitu. nah itu karena banyak kan di media sosial nah, itu jadi gitu sih Kurang lebih. lebihnya kayak gitu. Organisasi itu gimana cara nariknya lewat media sosial. Ya, kita memperkenalkan lewat media sosial gitu aja. Wah, ya benar itu sih. Kurang lebih gitu sih.
cukup sekian sih dari hasil obrolan kali ini. Pasti yang kalian apa yang kalian dapatkan dari obrolan hari ini? Ya, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Buat teman-teman yang nonton sekarang ya, semoga bermanfaat. Semua ambil hikmahnya. Yang jelek datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau belum sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Benar-benar. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.